Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kitab Al-Wabilus Sayyib, kita sekarang akan membahas tentang doa ketika melihat hilal. Jadi bagaimana kalau kita melihat hilal, atau paling tidak kita mendengar sudah jatuh tanggal 1 di bulan Hijriah. Rupa-rupanya Rasulullah SAW ini di beberapa riwayat ini melihat hilal juga mendengar hilal. Bagaimana dengan kita? Pernah melihat hilal atau mendengar, atau tidak pernah memperhatikan? Yang penting sudah tanggal 1 gitu kan. Nah, ini hal yang penting untuk kita ketahui, jamaah yang dirahmati Allah. Pertama, riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal, beliau mengucapkan doa Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Itu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat, menyaksikan hilal, lalu beliau berdoa seperti itu. Nanti kira-kira bulan Ramadan awal nanti, kita kalau sudah melihat atau mendengar bahwa hilal sudah terlihat atau tampak, maka sebagaimana Rasulullah SAW berikan contoh, bolehlah kita kemudian mengungkapkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Mari coba kita bersama-sama Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Jadi kita bertakbir pertama kali kepada Allah, Allahu Akbar, ya Allah, jadikanlah hilal ini terbit di tengah kami dengan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, serta taufik kepada apa yang engkau cintai dan yang engkau ridhai. Rabb kami dan Rabb kalian adalah Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian dalam Sunan Abu Dawud itu diriwayatkan dari Qatadah bahwa dia mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW apabila melihat hilal, beliau membaca doa hilalu rusdin, hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin. Jadi Rasulullah SAW mengucapkan itu 3 kali, hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin, amantu billah alladzi khalaqaka. Coba bersama-sama, hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin, amantu billah alladzi khalaqaka. Jadi Rasulullah mengucapkan itu 3 kali, hilal kebaikan dan kelurusan, hilal kebaikan dan kelurusan, hilal kebaikan dan kelurusan. Jadi berharap di bulan itu ini akan banyak kebaikan dan banyak jalan kebaikan, ya, jalan yang lurus, hilal kebaikan dan hilal kelurusan. Aku beriman kepada Allah yang telah menciptakanmu.
Beliau mengucapkan itu 3 kali, kemudian beliau berdoa, alhamdulillahilladzi dhahaba bisyahri kada wa jaa bisyahri kada. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bulan yang lalu itu berlalu dan mendatangkan bulan sekarang ini. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ini luar biasa ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu bertafakkur ya. Apa-apa yang diciptakan Allah beliau saksikan, beliau amati juga. Tidak seperti kita yang mungkin sibuk ya, tidak sempat kemudian bertafakkur. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan contoh yang luar biasa. Peristiwa alam yang kemudian sekarang menjadi peristiwa yang bisa dipelajari dalam ilmu astronomi itu menjadi menarik. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur sudah datang bulan yang baru, bulan yang kemarin sudah tidak ada. Artinya apa? Rasulullah begitu sangat perhatian terhadap urgensi waktu. Kira-kira begitu. Urgensi waktu itu sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam Islam kita juga harus memperhatikan urgensi waktu itu. Karena kadang-kadang kita hampir tidak banyak mengamati tentang tanggal 1 Hijriah ini. Tetapi yang kita tunggu adalah 1 Masehi, karena gajiannya tanggal 1 ya. Jadi tidak sempat untuk melihat hilal itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, memang hilal ini memang pertanda datangnya bulan yang baru ya, yang menunjukkan waktu atau urgensi waktu. Walaupun sekarang ini memang tanda datangnya awal bulan itu masih belum bisa disatukan gitu ya, antara mazhab hisab dan mazhab ru'yah. Walaupun kemudian 2 madhab ini kemudian bahasanya dipakai dua-duanya gitu, tapi kemudian untuk menentukan tinggi derajat juga belum sepakat juga ya. Inilah hal yang menarik untuk kita perhatikan bersama. Nah, lepas dari perbedaan itu, jamaah yang dirahmati Allah, ada yang menarik di dalam Al-Quran, surat Al-Insyiqaq ayat 18, yang itu bisa kita jadikan rujukan sekarang, mencoba untuk melihat, memperhatikan, mengamati sesungguhnya ada apa di balik yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Di dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 18 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qamari idat tasaqqa, demi bulan apabila purnama. Apa keistimewaan bulan purnama itu hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas namanya? Karena kita tahu bulan purnama itu tanggal 15. Nah, nanti Profesor Agus Purwanto itu kemudian mencoba kalau mau melihat tanggal 1 itu kapan, untuk memastikan ya, paling tidak untuk mengamati kira-kira tanggal yang 1 yang benar itu gimana. Paling tidak coba perhatikan ayat Al-Quran ada menyebutkan wal qamari idat tasaqqa. Jadi demi bulan yang ketika sudah muncul bulan purnama itu, jadi sudah disepakati 15, terus ditarik ke belakang, karena nanti tanggal 16, 17 itu berbeda dengan 13, 14, 15. Nah, Al-Quran menyebut ittasaqqa, jadi itu asal katanya dari wasaqqa yasiku wasqon, artinya mengumpulkan atau memikul. Dalam bentukan fi'il mazid khumasi itu ada tambahan menjadi 5 huruf menjadi itausaka, dan dikenal kemudian dengan proses i'lal menjadi ittasaka, menjadi harmonis, menjadi bulat, menjadi penuh. Itu namanya bulan purnama. Jadi wal qamari idat tasak, dan demi bulan ketika sudah bulat, penuh, full, itu yang kita sebut dengan bulan purnama. Jadi bulan purnama itu adalah bulan yang sedang menghadap bumi. Jadi ini bumi menghadap bumi dan mendapat pancaran sinar matahari yang penuh sehingga kemudian menjadi bundar. Jadi ini bumi, ini lalu kemudian bulan, dan dapat sinar dari matahari. Nah, keadaan ini tidak bisa terjadi kecuali dalam konjungsi superior. Artinya ketika bumi, bulan, dan matahari itu berada dalam satu garis astronom, sehingga kemudian posisinya menjadi sama ya, sehingga full itu di hari ke-15. Nah, kita tahu bahwa waktu
yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bumi itu adalah 29,5 hari. Maka posisi bulan purnama itu adalah pada saat 14,3/4 hari, yaitu hari ke-15. Artinya bulan purnama itu paling terang terjadi pada hari ke-15. Nah, maka lalu kemudian kita juga disunnahkan untuk berpuasa ayyamul bid. Jadi hari-hari putih, hari-hari yang terang terus ya, yaitu tanggal 13, 14, 15. Artinya bahwa tanggal-tanggal tersebut, yaitu tanggal 13, 14, 15 Hijriah itu hari-harinya terang terus tanpa jeda ada gelap, tanpa jeda ada gelap. Bahkan saat pergantian siang ke malam itu tidak ada jeda gelap, itu langsung ya, langsung tidak ada jeda gelap. Itulah mengapa kemudian ketiga hari itu disebut sebagai hari-hari terang atau hari-hari putih ya. Kalau dari penampakan memang bundarnya bulan itu ya, terus bundar itu 5 hari. Jadi tanggal 13, 14, 15 puncaknya, kemudian 16 dan 17. Tetapi ada perbedaan ya, perbedaan antara yang 16, 17 dengan 13, 14. Itulah kenapa kemudian ayyamul bid itu atau hari-hari putih atau hari-hari terang itu berhentinya di 3 hari itu, tidak di 16 dan 17. Nah, nanti kalau diperhatikan alam itu ya, kalau kita mau belajar tentang ilmu astronomi itu, pada tanggal 13 dan 14 itu berbeda kondisinya dengan 16 dan 17, walaupun bulan masih juga kelihatan terang dan bundar ya. Kenapa? Karena secara astronomis tanggal 16 dan 17 itu sekali lagi berbeda keadaannya dengan tanggal 13 dan 14 ketika maghrib ya. Karena kalau tanggal 13 dan 14 sampai 15 itu tidak terjadi jeda gelap ketika terjadi pergantian siang ke malam itu, karena bulan itu berada di atas ufuk timur ketika maghrib atau matahari tenggelam di ufuk barat. Jadi gak ada jeda gelap sehingga kemudian langsung terus terang, makanya disebut ayyamul bid. Berbeda ketika tanggal 16 dan 17 Hijriah, walaupun bulan itu masih kelihatan terang ya, tanggal itu, bulan itu berada di bawah horizon ya, jadi ketika matahari tenggelam di barat, artinya ketika maghrib bagian bumi kita itu menjadi gelap, ada jeda gelapnya karena matahari telah tenggelam, sedangkan bulan belum muncul dan masih berada di bawah ufuk. Nah, itulah kemudian bisa kata Profesor Agus Purwanto itu, kalau mau ngacu sebenarnya coba ini sebenarnya tanggal 15 ini yang benar 15 apa 16 gitu ya. Nah, kalau tadi sudah disebutkan kalau 13 14 itu terang terus. Nanti kalau sudah ada jeda gelap berarti itu tanggal 16 dan 17. Nanti bisa ditarik ke tanggal 1 kalau mau kemudian menguji ilmu astronomi seperti itu. Karena sekarang sudah semakin maju untuk bisa mengamati itu. Dan lagi-lagi ayatnya memang tidak ada hubungannya, tetapi coba perhatikan ketika Allah pun bersumpah dengan wal qamari idat tasaqa, dan bahkan di dalam hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpuasa ayyamul bid itu yang disebutkan dengan tanggal 13, 14 dan 15, karena itu terang terus, makanya disebut hari-hari putih. Baru tanggal 16 17 nya walaupun bulan masih bundar itu pasti sudah berbeda, ada jeda gelap lalu baru kemudian menjadi malam, itu tidak seperti tanggal 13 dan 14 dan 15. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekedar ilmu pengetahuan buat kita. Ternyata harusnya kita di samping kita juga beribadah kepada Allah juga harus bertafakur ya. Di samping berzikir juga harus bertafakur. Jadi kalau melihat laut, melihat alam itu luar biasa, sehingga kemudian terucap kata-kata kita bertasbih kepada Allah
Dan ternyata intinya sebenarnya pelajaran penting bahwa datangnya bulan atau hilal itu adalah sesuatu yang mengingatkan kepada kita tentang urgensi waktu. Kita ingat misalnya ketika ada pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal dan Sa'labah bin Ghanamah al-Ansari, ketika dua orang sahabat Nabi ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa bulan itu kecil, awalnya tidak kelihatan, tidak ada gitu ya, hilal itu tidak kelihatan, hanya sebentar saja, lalu kemudian muncul sabit terus sampai tiba-tiba kemudian bundar, bulat, purnama, lalu kemudian terus berkurang seperti itu. Kenapa begitu ya Rasulullah?" Nah, ketika ditanya begitu, Rasulullah SAW tidak langsung menjawab, tapi kemudian turunlah ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit itu, ya, tentang tadi yang ditanyakan itu. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Jadi jawaban Al-Quran itu tidak langsung menjawab sesuai dengan apa yang dibutuhkan pertanyaannya. Kan dua sahabat ini bertanya kenapa dari kecil-kecil terus besar-besar terus kemudian hilang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian jawabannya justru menuntun kepada yang lebih penting, kepada yang lebih mendasar tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia. Itu adalah tanda-tanda bagi manusia, tanda-tanda waktu bagi manusia, supaya kemudian ingat waktumu loh di dunia, waktumu loh, waktu kerjamu, ada targetmu, ada waktu yang harus kamu perhatikan. Jadi tidak hanya menjawab seperti itu. Sama dengan ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matas sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab kapan terjadinya kiamat itu, tapi beliau justru bertanya, "Ma'adat talaha, apa yang kamu siapkan kalau terjadi kiamat?" Coba perhatikan, Rasulullah ditanya kapan terjadinya kiamat, tapi Rasulullah memberikan hal yang lebih penting dan lebih mendasar dengan jawaban pendidikan, apa yang sudah kamu siapkan kalau terjadi kiamat. Itu jauh lebih penting. Makanya kemarin itu ada perdebatan misalnya tentang aras Allah, tentang di mana Allah gitu kan. Berdebat tentang itu boleh-boleh saja, tapi yo buat apa kemudian? Yang terpenting adalah kamu beribadah. Kalau kemudian salah dalam perdebatan itu juga berbahaya. Buat apa? Terus kalau kemudian aras itu begini, Allah itu buat apa kalau kemudian kamu tidak sholat? Jadi tidak menambah, justru hanya perdebatan ya. Jadi sudahlah perdebatan itu, ada yang menganggap ini begini, silakan saja, yang penting tidak keluar dari penyimpangan akidah. Tetapi sebenarnya berdebat seperti itu terus apa? Sama dengan kiamat itu terjadi begini dan sebagainya. Tetapi Rasulullah mengajarkan yang kamu siapkan kalau terjadi kiamat itu apa loh? Itu yang justru lebih mendasar. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, akhirnya jawaban Al-Quran, lalu kemudian juga apa yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa ada hal penting yang harus kita perlukan dan kita kerjakan tentang waktu itu. Yang paling pokok adalah jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang diberikan Allah kepada kita, sebentar saja dan sedikit waktu itu. Kenapa? Sampai Ali bin Abi Thalib menyatakan begini, rizki yang luput hari ini boleh mungkin akan didapat besok hari, tetapi waktu yang sudah kita lalui itu tidak akan kembali lagi. Lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali lagi hari-hari yang sudah lalu. Bapak dan Ibu mungkin tidak terlalu menyesal kalau hari ini tidak dapat rizki harta itu, bisa besok dicari, bisa besok ada. Tetapi waktu yang sudah lalu itu tidak akan kembali, karena itu nanti akan punya pengaruh terhadap diri kita. Maka kalau kemudian tadi ada dua sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang bulan itu, dari kecil-kecil besar terus kecil, itu sebenarnya mengingatkan tentang perjalanan hidup kita. Dulu kita tidak ada
Dulu kita kan tidak ada, lalu menjadi ada, lalu kemudian anak-anak kecil, besar, sudah dewasa, tiba-tiba nanti berkurang kekuatannya, tiba-tiba hilang, mati. Ya seperti itulah kita ya. Atau kalau merujuk kepada Quran surat Ar-Rum ayat 54 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Jadi di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54 ini Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia itu berada dalam dua fase lemah dan satu fase kuat. Jadi kita pertamanya lemah, lalu menjadi kuat, jadi lemah lagi ya. Fase lemah itu dimulai pada saat kita masih bayi, masih anak-anak kecil, kita tidak mampu apa-apa, terus dibantu, dibimbing orang tua kita, lalu kemudian menjadi remaja, mulai kuat, menjadi dewasa, menjadi seperti sekarang kuat. Nah pada titik tertentu nanti bapak-bapak kalau sudah mulai berkurang kekuatannya, jalannya sudah tidak tegak lagi, sudah mulai agak peol-peol, sakit-sakitan, itu sudah mulai sedikit-sedikit berkurang, nanti pada titik tertentu sudah meninggal dunia. Jadi itu gambarannya begitu. Cuma kalau sudah fase lemah kedua itu adalah waja'akumun nadhir, sudah banyak nanti akan datangnya nadhir. Nadhir itu banyak peringatan. Jadi peringatan itu seperti yang sudah disebutkan kemarin adalah uban, sakit-sakitan, sudah mulai muncul teman sejawat sudah meninggal, itu bagian dari banyak an-nadhir yang buat kita menjadi perhatiannya agar kita tidak menjadi orang yang sekali lagi menyia-nyiakan waktu. Maka dalam Al-Quran pun kita mengenal banyak surat-surat dan ayat-ayat yang mengingatkan tentang urgensi tentang waktu itu. Surat yang sudah kita sering baca pada saat kita mau berpisah dalam satu taklim itu biasanya membaca surat Al-Asr, ada juga Ad-Duha, ada sebutan Wal-Lail, Wal-Fajr, Wan-Nar, dan semua waktu disebut oleh Allah untuk mengingatkan kita tentang harus pedulinya kita tidak menyia-nyiakan waktu itu. Kalau Syekh Sulaiman Al-Lahim itu saat menjelaskan tentang sumpah-sumpah waktu Allah di dalam Al-Quran itu, sehingga kemudian jangan menyia-nyiakan waktu itu, beliau menyebutkan ada 3 alasan, 3 sebab kenapa kemudian waktu itu menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan oleh manusia. Alasannya ada 3 kata beliau. Pertama, karena waktu itu menunjukkan umur manusia, sedangkan umur manusia itu merupakan sarana untuk beramal soleh. Jadi merupakan sebab keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura." Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 62. Dan dia yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Jadi karena waktu ini adalah umur kita, maka jangan sampai kemudian disia-siakan waktu malam dan waktu siang itu, karena itu melekat pada kita. Yang kedua, karena seorang hamba nanti di akhirat akan dihisab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Salah satunya adalah tentang waktu. Selama hidup dia habiskan untuk apa? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba' hisalin. Salah satunya disebutkan adalah an umrihi fima afna. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti pada saat di hari kiamat sampai kemudian sudah ditanya 4 perkara. 4 perkara itu, yang pertama kemudian disebutkan umurnya, waktunya dia dihabiskan untuk apa saja. Jadi bapak dan ibu sudah bisa nanti bermuhasabah, saya habiskan untuk apa waktu saya selama hidup ini.
itu juga akan ditanya oleh Allah. Makanya oleh Syekh Sulaiman Al-Lahim itu ketika memberikan tafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan tentang waktu, karena memang waktu itu nanti akan ditanya. Nah, jadi banyak tidur apa tidak ya. Kemarin sudah pernah kita bahas itu. Jadi kalau kita umur kita 60 tahun, berarti kalau satu hari tidur itu 8 jam, berarti sepertiga waktu kita untuk tidur. Jadi waktu diberikan Allah kita umur 60 tahun, ternyata tanpa sadar kita tidur 20 tahun, sisa 40 tahun. Sisa 40 tahun dikurangi masa balik, rata-rata misalnya 15, sudah tinggal 25 tahun. Lalu kemudian 5 tahun itu dihabiskan, setelah dihitung-hitung dihabiskan ke kamar mandi, makan dan sebagainya, itu 5 tahun selama umur kita 60 tahun. Sisa cuma tinggal 20, itu pun dicampur dengan banyak dosa. Jadi terus bermuhasabah dengan waktu itu, kita sudah kehabisan kalau tidak kena rahmat Allah. Jadi tidak layaklah kalau kemudian kita membangga-banggakan dengan amal kita sekarang, tidak ada apa-apanya. Orang di Bani Israel saja yang kemudian 500 tahun itu mengabdi beribadah, tidak pakai dosa lagi, tidak pakai dosa 500 tahun, ternyata hanya sebanding dengan nikmat mata saja. Bagaimana kita 20 saja belum sampai, dan itu pun pakai dosa. Nah, oleh karena itu persiapkan waktu kita dihabiskan untuk apa. Maka kalau nanti di bahasanya, di bahasa Ramadan itu, istirahat itu cuma 2 kali sebenarnya, yaitu waktu tidur malam dan qailullah saja. Tidak boleh lebih dari itu. Itu pun kalau orang-orang besar itu, orang-orang yang alim itu terbatas waktunya, ya, waktu tidur malamnya. Jadi tidur itu cuma 2 kali, qailullah dengan tidur malam, dan itu pun terbatas. Kalau kita kan sering di mana-mana tidur gitu kan, apalagi nanti pada saat bulan Ramadan itu tanpa terasa banyak tidur. Jadi bayangkan kalau sudah dikasih umur 60 tahun, normal saja 20 tahun tidurnya. Terus sisa apa, Mas? Nah, yang ketiga alasannya beliau sebutkan karena waktu itu menjadi sebab Allah menegakkan hujjah kepada hambanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fi hatta tadakkaru wa ja'akumun nadhir. Jadi maka jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan waktu itu, karena waktu itu menjadi hujjah, alasan nanti Allah bertanya, kan sudah aku berikan kamu begini, sudah diberikan waktu, umur 40 tahun sudah ingat-ingat. Di dalam Quran surat Al-A'qaf ayat 15 itu sudah disebutkan, kalau sudah umur 40 tahun apa yang banyak harus dilakukan. Nah, disebutkan kan dengan doa itu, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Jadi 5 hal yang harus kita lakukan kalau sudah umur 40 tahun minimal. Banyak-banyak bersyukur pada Allah, banyak-banyak berbuat baik sama orang tua, lalu kemudian banyak-banyak beramal soleh, lalu berikutnya mikir anak cucunya dah, jangan kita yang dipikir. Kadang-kadang kita sudah tua, anaknya yang tidak dipikir gitu kan. Lalu kemudian banyak-banyak bertaubat, lalu banyak-banyak memasrahkan diri pada Allah. Itu umur 40 tahun sudah ada peringatan begitu. Nah, nanti kalau sudah 50 apalagi sudah 60 tahun, itu sudah menjadi hujjah. Tidak ada alasan lagi kemudian kamu, Tuhan berikan aku, tidak ada lagi alasan. Nanti kalau sudah umur 60 tidak ada alasan. Sehingga kemudian sampai di dalam hadis itu, dan ini adalah hadis yang masyhur, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW memerintahkan kepada kita, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatu fa in istata'a alla taquma hatta yagrisa falyagrisha. Apabila hari kiamat akan datang, ya, coba perhatikan Rasulullah itu dari saking memperhatikannya itu, memperhatikan waktu itu.
Sudah kiamat mau tiba, kamu di tangan kamu ada bibit kurma, maka kalau kamu mampu tanam dulu, tanamlah. Jadi bahasa kita itu kan kalau sudah ada huru hara, ada yang tidak mikir gitu. Tapi Rasulullah SAW bahkan sampai dari saking perhatiannya kepada waktu itu sampai menyebutkan, hatta kamu sudah mau kiamat, sudah mau kiamat ini, sudah istilahnya sudah dekat sekali, kamu tahu itu, tapi di tangan kamu masih ada bibit kurma, tanam. Kalau kamu mampu tanam, tenang, itu memanfaatkan waktu. Sampai sebegitunya Rasulullah memberikan gambaran itu, termasuk di waktu Ramadan nanti ya, agar lebih khusyuk dan sungguh-sungguh itu dalam rangkaian puasa itu. Ibnul Jauzi rahimahullah itu sampai kemudian menyatakan begini, tallahi lau qila li ahli al-kubur tamannau la tamannau yauman fi Ramadan. Demi Allah, seandainya ditanya kepada orang-orang yang ada di kuburan yang sudah meninggal dunia itu, berangan-anganlah kamu. Angan-angan itu tidak akan terjadi, tapi seandainya kemudian mereka disampaikan, coba kamu berangan-angan, maka mereka berangan-angan pasti ingin hidup walaupun satu hari di bulan Ramadan. Dari saking apanya? Dari saking bernilainya yang namanya bulan Ramadan itu. Maka kita pun kemudian di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita sudah berdoa wa balighna Ramadan, sampai Allah salimni ila Ramadan. Kita berdoa sampai betul-betul di bulan Ramadan itu. Kita ini hidup ya. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, andaikan pun kemudian diberi kesempatan untuk berangan-angan, mereka minta hidup walaupun sehari saja di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kemudian kita sia-siakan kalau kita nanti sudah sampai waktunya di bulan Ramadan. Pada saat melihat hilal atau mendengar, menyaksikan ada hilal itu, kita bertakbir pada Allah, lalu berdoa sebagaimana yang kemudian diajarkan Rasulullah SAW tadi. Amat indah juga apa yang kemudian diingatkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi itu tentang masalah waktu itu. Beliau menyebutkan, bainama anta talhu wa tal'ab fi dhahril ardi ahaduhum fi batnil ardi yasrahu fi qabrihi rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Katanya Ibnu Qayyim itu mengingatkan, saat kamu berleha-leha, saat kamu bermain-main di dunia, di atas bumi itu kamu lagi bermain-main, berleha-leha, bermalas-malasan. Seseorang yang sudah ada di kuburan, seseorang yang sudah ada di dalam bumi, mereka berteriak-teriak dari kuburnya, Tuhan kembalikan aku akan mengerjakan amal yang bagus dari amal-amal yang sudah aku tinggalkan. Artinya itu memang betul-betul sebuah penyesalan yang luar biasa ya. Di kitab yang lain, di Ad-Da'wah Dawa'nya Ibnu Qayyim juga menulis, fal abdu idza a'rada anillah wastaghala bil ma'asi da'at alai ayyam hayatihi al haqiqah allati yajidu ghabba ida'ata yauma yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Jika seorang hamba berpaling dari Allah, sibuk dengan maksiatnya di waktu dia di dunia, akan sia-sialah hari-hari hidupnya yang sebenarnya. Akibat penyanyiaannya itu, dia akan berjumpa pada suatu hari ketika dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku dahulu menyiapkan bekal untuk hidupku yang sebenarnya nanti untuk akhirat. Jadi penyesalan itu digambarkan penyanyian waktu itu pada saat di dunia, dan itu baru terasa pada saat kemudian kita sudah berada di alam akhirat. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan oleh orang-orang kafir saja nanti ya, di akhirat. Ada juga ungkapan orang kafir itu di dalam Quran,
yang digambarkan di dalam Quran surat An-Naba ayat 40, ayat terakhir itu. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari manusia melihatnya apa yang telah mereka perbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu dibuat dari tanah. Jadi Ibnu Katsir itu memberikan tafsiran begini, orang-orang kafir dahulu itu berharap mereka itu diciptakan dari tanah, tidak diciptakan dari tidak hidup ke dunia, tapi menjadi tanah saja. Jadi orang-orang kafir itu mengatakan mereka inginnya jadi tanah saja, tidak menjadi orang yang hidup di dunia, karena mereka ngeri melihat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau juga ada yang berpendapat, kata beliau, mereka berharap demikian itu, berharap menjadi tanah, ya, tidak hidup, ketika kemudian keadilan Allah itu nanti di akhirat, keadilan Allah benar-benar nyata itu. Jangankan manusia yang akan dihisab, antara domba yang punya tanduk dengan domba yang tidak punya tanduk itu, kemudian yang tidak punya tanduk itu kemudian merasa disakiti, lalu disuruh balas, sudah keadilan Allah saat itu. Tapi setelah itu kemudian dijadikan tanah. Lah mereka tahu ngerinya, dahsyatnya siksaan neraka itu, lalu berharap mau seperti domba itu jadi tanah juga. Mereka akan mengatakan, seandainya aku dicipta saja seperti tanah atau menjadi tanah, tidak kemudian hidup di dunia, karena mereka tahu apa yang menjadi siksaannya. Ya laitani kuntu turaba, kenapa tidak diciptakan dari tanah ini. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian kita sekali lagi, jangan pernah kemudian menyia-nyiakan waktu di dunia ini. Sebagai akhir dari apa yang ingin saya sampaikan, Imam Al-Ghazali itu dalam Mukasyfatul Qulubnya ketika menulis bab tentang ghaflah, tentang lalai tentang waktu atau sesuatu yang kemudian banyak merugikan selama di dunia itu, beliau mengutip pendapat dari Syaqiq Al-Balkhi dalam kitab Unyurul Akbar. Beliau mengingatkan begini, manusia itu mengucapkan 3 hal, tetapi 3 hal yang diucapkan itu kadang-kadang hanya sebuah retorika saja, hanya sebatas ngomong saja. Apa itu? Yang pertama beliau sebutkan, mereka berkata, kami adalah hamba Allah, kami adalah Abdullah, kami ini adalah hamba Allah. Tetapi lihat kelakuannya seperti orang bebas merdeka, tidak mau terikat dengan ketaatan pada Allah. Tapi dia mengatakan, saya ini hamba Allah, tapi perilakunya, ucapannya dan apapun yang dia lakukan seperti orang yang merdeka, tidak terikat dengan aturan pada Allah. Tapi dia mengatakan dia adalah hamba Allah. Itu hanya retorika saja. Ada orang juga yang mengatakan, yang kedua, sesungguhnya rezeki Allah sudah ditentukan pada kita, tapi coba prakteknya, mereka banyak yang takut dan cemas tidak punya rezeki itu. Mereka sadar semua mengatakan rezeki itu dari Allah, tapi coba lihat perilakunya hampir seolah-olah kemudian Allah itu tidak akan memberikan rezeki, sehingga habis waktunya untuk kemudian dihabiskan untuk mencari harta dunia yang menipu itu. Dan yang terakhir beliau katakan, semua orang mengatakan kita pasti akan mati, tapi coba lihat perilakunya, hampir perilakunya itu seolah-olah dia tidak akan pernah mati. Dia selalu bersenang-senang dan percaya bahwa umurnya masih panjang. Tapi mereka mengatakan kita semua akan mati, tapi perilakunya hampir tidak menunjukkan siap untuk mati, tapi dia kemudian bersenang-senang dan seolah-olah dia akan hidup lama dan tidak akan pernah mati. Itulah hal yang melalaikan kita, sehingga kemudian diingatkan oleh beliau sekali lagi, waktu yang diberikan kepada Allah itu sebentar, sebagaimana bulan dari tidak ada terus berbentuk kecil, terus puncak ada, lalu kemudian terus berkurang,
lalu tidak ada. Itu tanda-tanda pada manusia bahwa waktu yang diberikan Allah pada kita cuma sebentar. Jangan sia-siakan waktu, gunakan dengan baik. Dalam konsep Al-Quran, faida faragta fansab, jika kamu telah selesai melakukan satu ketaatan, terus lagi dengan ketaatan yang berikutnya, terus lagi dengan ketaatan. Jangan sampai sia-siakan waktu itu. Cukup dengan tidur siang, qailullah, dan tidur malam. Yang lainnya lakukan, punya nilai ibadah kepada Allah. Hatta pun tidur yang qailullah dan tidur malam itu pun punya nilai di hadapan Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah beribadah, teruslah sembah Allah sampai kamu mati. Jadi jangan ada berleha-leha, bermalas-malasan. Setiap istirahat kita pun, kosong kita pun punya nilai, karena di situ ada zikir. Apalagi kemudian melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Itulah orang yang cerdas, karena tidak hanya sekedar melihat datangnya bulan, tapi memahami bahwa itu adalah tanda-tanda waktu, supaya kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan tidak sedikit pun menyia-nyiakan waktu yang diberikan Allah kepada kita. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.